siapa suhbatuhu temannya orang. Ada nggak? Udah ada? Belum? Bang, cariin bang. Beda ya, kitabnya beda bang. As-sifatu al-masyrutatu. Di sini ada. Udah. Nih, kalau kitabnya ini orang lama nih. Orang tua nih. Ini pertama kali ngadip kitab muslim ini kitabnya. Wah ya, dikenalin dah. Kalau ini kan pada kitab kuning, ini kitab putih. Asifatu bahwa ayhadhihi bahwasanya ini itu asifatu beberapa sifat al-masyrutatu yang disyaratkan fiman di dalam orang, fiman pada orang, tuhtaru yang dipilih apa suhbatuhu bertemannya atau temannya orang, suhbatuhu berteman hu akan orang. Ilam ketahuilah annahu akan sesungguhnya kelakuan itu layasluhu tidak bagus, tidak patut lisuhbati. Layasluhu lah. Siapa kullu insanin setiap orang. Qala bersabda sallallahu alaihi wasallam lisuhbati untuk berteman. Siapa kullu insanin setiap orang. Rasulullah almar'u ala dini khalilihi. Almar'u bahwasanya orang itu ala dini khalilihi tetap atas agama kekasihnya orang. Kekasihnya mar'u. Fal yangzur maka hendaklah memperhatikan siapa ahadukum salah satu antara kalian man akan orang yukhalilu. Iya tah? Yukhalilu yang berteman siapa manhu akan ahad, asalnya yukhaliluhu, hu-nya dibuang. Yukhalilu yang berteman siapa manhu akan ahad. Ahadun itu ahadukum. Walabuddalan wajib tidak boleh tidak ayatamayyaza apa bahwa menjadikan beda siapa man atau membedakan siapa man bihisolin dengan beberapa budi pekerti wasifatin dan beberapa sifat yargobu yang suka siapa man bisa babiha dengan sebab-sebabnya khisol dengan sebab-sebabnya mangga geser 46 saya terjadi sini. Karena orang tua ini, masya Allah. Apa, Gus? Munduran, Gus. Gus. Ya, jangan situ. Sini saya. Ini rombongan orang tua sini. Saya terjadi sini. Orang-orang punya nama nih. Kalau nggak punya nama nggak bisa dipanggil. Repot. Sinian, saya terjadi. Ada punya nama. Mana tadi? Wala Buddha dan wajib tidak boleh tidak apa ya tamayaza bahwa menjadikan membedakan siapa man bikhisolin dengan beberapa budi pekerti wasifatin dan beberapa sifat yargobu yang cinta siapa man bisa babiha dengan sebab-sebabnya khisol fisuhbatihi di dalam pertemanannya man wa jumlah Tuhan dan bahwasanya jumlahnya ya khisol atau kumpulannya ya khisol itu ayakuna bahwa ada siapa man itu akilan orang yang berakal wa jumlah Tuhan dan bahwasanya jumlahnya ya khisol dan sifat itu ayakuna bahwasanya ada siapa man itu akilan orang yang berakal husnal khuluqi yang bagus akhlaknya ghairu fasikin yang tidak fasik wala harisa dan tidak maruk sama wala harisa dan tidak maruk itu mawujud ala dunia atas dunia apa mahrisa ya rakus oh ya amal aklu dan bahan dan adapun bahasanya akal bahwa itu maka bahasanya akal itu rasul mali pokoknya harta atau modal rasul mali itu modal
Wahwa bahwasanya akal itu al aslu asal fala khaira, maka tidak ada kebaikan itu mawujud fi suhbatil ahmaki, di dalam berteman dengan orang bodoh kumprung. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan itu mawujud fi suhbatil ahmaki, di dalam berteman dengan orang goblok, atau fi suhbatil ahmak, di dalam pertemanannya orang-orang bodoh. Fa'ilal wahsyati, maka kepada keresahan, wal qati'ati, dan terputus, tarja'u, kembali apa wahsyah, mengembalikan apa wahsyah, akibataha, akan akibatnya, ya suhbatul ahmak, wa intolat, dan meskipun lama apa suhbatul ahmak, waqad kila, dan sungguh dikatakan apa muqat taatu ahmak, bahwasanya putusnya orang-orang ahmak, memutuskannya orang-orang bodoh itu kurbani itu kurbanun, mendekatkan ilallahi, kepada Allah. Kurbanun itu mendekatkan ilallahi, kepada Allah. Wa amma husnul khuluqi, dan adapun bahasanya bagusnya akhlak, fala buddha, maka itu wajib, minhu, dari nyaman, fa innaman, maka sesungguhnya orang golaba, yang mengalahkan atau yang mendominasi, hu akan menapa godabun, marah, au syahwatun, atau syahwat, au bakhlun, atau pelit, au jubnun, atau jubnun, au jubanun, harus dibacanya, au jubanun, jerih, atau mengikuti siapa man hawahu, akan hawa nafsunya man, fala khaira, maka tidak ada kebaikan sama sekali, fi suhbatihi, di dalam menjadikan teman nyaman, fi suhbatihi, di dalam bertemannya, yaman, yang khair husnul khuluq, man atas tuh fainaman golabahu itu. Wa amal fasik, dan adapun bahasanya orang fasik, al musirru, yang menetapi, ala fisqihi, atas kefasikannya fasik, fala faidata, maka tidak ada faidah itu mawujud sama sekali, fi suhbatihi, di dalam bertemannya fasik, bal, tetapi musyahadatuhu, bahwasanya bahkan bisa bal, bahkan musyahadatu, bahwasanya terlihatnya fasik itu tuhawinu, memudahkan, menggampangkan siapa fasik, amrul maksiati, atas perkara maksiat, ala nafsi, atas diri, watubtilu, dan membatalkan ia fasik, nafrotal qalbi, akan larinya hati, anha, dari maksiat, wali annaman, dan karena sesungguhnya orang, ya khafu, yang takut siapa man, Allah, kepada Allah. Ada laknya ya? Waduh, bahaya sekali nih. Sini nggak ada laknya nih. Ada laknya itu. Wali anna, dan sesungguhnya, wali anna man, dan karena sesungguhnya orang, la yakhafu, yang tidak takut siapa man, Allah, kepada Allah, la tu'manu, maka itu la tu'manu, itu tidak aman, apa ghailatuhu, tidak aman apa ghailatuhu, tipu dayanya man, walayu saku, dan tidak dipercaya, walayu saku, dan tidak dipercaya apa bisodakotihi, dengan pertemanan nyaman, bal, bahkan yatamayazu, membedakan siapa man,
Bitagoyuril agrad. Bitagoyuril agradi dengan berubahnya beberapa tujuan. Wa qala Allah Ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Wala tuti dan jangan mengikut siapa kamu man akan orang aghfalna yang melupakan siapa kami qalbahu akan hatinya man an zikrina dari mengingat kami. Wattaba'a dan mengikuti siapa man hawahu akan hawa nafsunya man. Cepetan enggak? Sedang ya? Ustaz Asar kecepatan enggak? Serah guru aja. Nanti kalau serah guru bablas saya kadang. Ada daman tawalan zikrina walam yuridil hayati dunya. Wallahu alam. Udah beres kalau gitu. Fa'arid dan maka kemudian berpalinglah engkau aman dari orang. Tawalla yang berpaling siapa man an zikrina dari mengingat kami. Walam yurid dan tidak menginginkan siapa man illa kecuali al hayat akan kehidupan dunia yang hina. Maksudnya kehidupan dunia. Wa qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' dan ikutilah engkau sabila man akan jalannya orang anaba yang kembali siapa man ilayya kepadaku. Wa fi mafhumi dzalik dan itu tetap pada mafhumnya firman Allah Ta'ala itu ya. Zajrun bahwasanya mencegah anil fasiki dari orang fasik. Wa ausa dan bermaksiatnya apa? Bermaksiat. Wa ausa berwasiat. Masya Allah. Wasiat bukan aso wa auso hati-hati nih jangan ada qoriah jadi orang yang baca qoriah ngarang orang wa auso dan memberi wasiat siapa alqamah wa auso dan memberi wasiat siapa alqamah tu alqamah ibnahu akan anaknya alqamah faqala berkata alqamah ya bunayya wahai anak anakku Iza aradat jika datanglah kepadamu ila suhbatir rijal kepada menemani laki-laki menemani beberapa laki-laki apa hajatun kebutuhan fashab maka temanilah engkau maka bertemanlah siapa engkau man akan orang idza khodamta jika meladeni engkau akan man sona maka menolong siapa manka kepadamu. Wain sahibta dan jika menemani engkau akan man zana maka menghiasi hati-hati kalau zana berzina kalau zana alifnya di tengah hiasi bukan zana berzina tadi dulu jadi salah alif salah ngerti repot. Zana maka menghiasi siapa manka kepadamu wa in qa'adta dan jika duduk siapa engkau wa in qa'adat pailnya depan mu'natu itu wa in qa'adat bang wa in qa'adat bika kepadamu apa mu'natun Masya Allah, geser. Sehat. Bikinin kopi bang. Ini para orang tua nih. Waduh, pantesan Ustaz Rojali menunduk baik. Gak ada kopi nih. Geser. Gus Apip ke kolam sana. Bang, bikinin kopi dulu bang. Maaf bang. Khidmah sama orang tua bang. Wih, pahalanya banyak. Kata Pak Rojali udah kayak tua gua kata. Ya khidmat sama para sesepuh nih biar pada ngopi dulu.
Ada jali biarin itu madu itu mah. Ini apa madu? Paket. Paketan. Hah? Itu dari Ustaz Hamzin. Kita minum madu ntar di sini. Atau kopinya mau dicampur madu mungkin? Kalau sadar kalau ngeliat kemarin nih udah muka-muka sakaratul maut, muka-muka saya cuma dengar orang ngomong, saya cuma aja gitu. Apa? Hataman. Ada di teh aja bang. Ini kopi nih, ini kopi ini apa ini? Ini kopi ya, ini kopi ini ya. Masya Allah. Gulanya Kacamatanya ketinggalan. Ya itu bang, udah banyak kan. Kopian. Ya, cukup segitu. Ustaz kopinya apa? Ini. Udah. Ini mah ada harokatnya bang? ada. Kalau yang nggak ada mahal. Oh, malah yang nggak ada mahal ya? Iya. Harusnya tintanya kan lebih sedikit. Yang terjelas juga murah ya. Saya juga bingung. Udahlah saya pilih yang over budget. Banyak juga ya. Buat kajian besok. Biasa. Lebih banyak muka dia mah.
Udah. Hei. Munatu mana maka ngarageti memberi harga menghargai siapa manka kepadamu. Ishab temanilah engkau manakan orang idza madatta jika memanjangkan engkau yadaka akan tanganmu bi khairin dengan kebaikan madda maka memanjangkan siapa mana akan yad tangan wa in ro'a dan jika melihat engkau minka wa in ro'a dan jika melihat siapa man minka darimu hasanatan akan kebaikan ada maka menghitung siapa man akan kebaikan wa in ro'a dan jika melihat siapa man sayi'atan akan kejelekan sadda maka menutupi siapa man akan sayi'ah. Ishab temanilah olehmu manakan orang idza sa'alta jika meminta engkau huwa akan man atau maka memberikan siapa man kepadamu. Wa in sakatta dan jika wa in sakata dan jika diam siapa wa in sakatta berarti dan jika diam siapa engkau ibtada maka memulai siapa manka kepadamu. Wa in nazalta dan jika turun ka wa in nazalat dan jika turun bika terhadapmu apa nazilatun mara bahaya. Wasa maka menolong siapa manka kepadamu. Wa in nazalat dan jika turun baka terhadapmu apa nazilatun mara bahaya atau ujian. Wasa maka menolong siapa manka kepadamu. Ishab temanilah olehmu menakan orang idza qulta jika berkata engkau saddaqa maka membenarkan siapa man qaulaka akan ucapanmu. Wa in hawalta amron wa in hawalta maka jika hawalta amron akan perkara azaro maka membantu siapa manka kepadamu. Apa hawal? Sorry bang. Amaro amron tak amaro. Amaroka bukan azaroka. Oh beda-beda kan. Azaroka maka wa in hawalta bukan hamarot. Hawalta mindah. Nyandangi siapa engkau amron akan perkara azaro maka membantu siapa manka kepadamu. Wa in tanaza'tuma maka jika berselisih kalian berdua asaro maka memilih siapa manka kepadamu. Summa qala radhiyallahu anhu inna akhokal haq mangkana ma'ak wa man yudirru nafsahu lian fa'uk. Lagi ya syairnya ya. Wa man idza roibu zaman soda'aka syattata fihi syamlahu apa itu liyajma'aka. Wede syair. Inna akhoka sesungguhnya saudaramu al-haqqo yang benar itu man orang karena yang ada siapa man itu ma'aka bersamamu. Waman dan orang yudiru yang membahayakan siapa man nafsahu akan dirinya man lian fa'a supaya memberikan manfaat siapa man kepadamu. Waduh. Waman siapa orang idza ketika mendapatkan terkena mara bahaya apa roibu zaman iza ketika terkena musibah apa roibu zaman musibahnya zaman soda'a maka soda'a ain itu ayat soda'a ayat kepadamu
syatta dalam keadaan misah apa ribu zaman fihi di dalaman syamlahu akan keinginan nyaman liyajma'a maka jadi kumpul, maka pasti kumpul atau mengumpulkan siapa manka untukmu. Soda bang, soda bukannya mencegah ya. Soda maka mencegah siapa manka kepadamu gitu. Soda anhu. Lah banyak juga ini. Wah, tanggung ya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimah sodatu dicari. Kalau nggak salah mencegah mana ya? La tashab, jangan berteman engkau ila ahada rajulain, kecuali kepada salah satu dua lelaki. Satu, rajulan rupanya seorang lelaki tartafaqo yang mengasihi atau yang mengambil manfaat. Tartafaqo yang mengambil manfaat bihi dengan rojul, siap bihi dengan rojul fi amri dunyaka pada perkara duniamu. Au rajulan atau seorang lelaki tazidu yang tazidu yang menambah engkau ma'ahu bersama rojul watan tafa'u dan mengambil manfaat engkau bihi dengan rojul. Tartafaqo itu failnya kamu ya. Tartafaku berarti guys. Fi'il mudhari itu. Ulangi. Ngantuk. Rajulan seorang lelaki tartafaku yang mengambil manfaat engkau bihi terhadap rojul fi amri dunyaka di dalam perkara duniamu gitu. Au rajulan atau seorang lelaki tazidu yang bertambah engkau ma'ahu berserta rojul watan tafa'u dan mengambil manfaat engkau bihi dengan rojul fi amri akhiratika pada perkara akhiratmu gitu ya. Wal istighalu dan bahwasanya istighal menyibukkan diri bi ghairi hadzaini dengan selain dua lelaki ini itu hamkun kegoblokan, kekumpungan, kebodohan kabirun yang besar. Itu hamkun kebodohan kabirun yang besar. Wa amal harisu dan adapun orang yang rakus ala dunia atas dunia fasuhbatuhu maka bahwasanya menemaninya haris ala dunia itu samun racun qatilun yang membunuh li'annat toba'a karena sesungguhnya watak itu majbulatun tertarik majbulatun itu ditarik alat tasyabbuhi atas menyerupai wal iktidai dan mengikuti bal tetapi at-taba'u bahwasanya tabiat atau sifat itu yasruku menyolong mencuri mencuri apa toba minat tobai dari toba dari apa tadi toba watak min haitsu la yadri dari sekiranya tidak mengetahui apa sahibuhu orang yang punya watak. Pemujallasatul harisi maka bahwasanya menemani duduknya orang yang rakus ala dunia atas dunia itu taharroka mengubah-ubah menggerak-gerakkan siap apa mujalasah al-khirsa akan ketamakan wa mujalasatu zahid dan bahwasanya berteman duduknya orang yang juhud tazhadu maka menjadikan juhud atau tazahada maka menjadikan juhud. Tak dulu kayaknya mah failnya hiya ini teh bukan huwa Gus. Itu kan mujalah satu ya. Ulangi guys gitu. Namanya siakul kalam. Kalau taharoka bisa fil madi, tapi karena ini mujalah satu maka jadi fil mudhari gitu guys. Ulangi. Fa mujalasatul harisi maka bahwasanya berteman duduknya orang yang rakus ala dunia atas dunia itu tahruku itu
menarik atau mengubah, menarik siapa mujalas haris al khirsa akan ketamakan wa mujalasatu zahid gitu loh. Dan bahwasanya berteman duduknya orang yang juhud tazhadu itu menjadikan juhud apa mujalasatu zahid di dunia. Falizalika maka karena demikian itu tukrahu dimakruhkan apa suhbatu tulabi dunia. Waduh. Maka makruh apa suhbatu tulabi dunia berteman menemani orang-orang yang mencari dunia. Watatlubu dan mencari engkau suhbatal ulama akan menemani para ulama wal hukama. Qala Luqman libnihi berkata Luqman libnihi kepada anaknya Luqman. Ya bunayya wahai anakku jalis. Duduklah engkau al ulama akan ulama wazahim dan berdesakanlah engkau hum kepada mereka biruk bataika dengan kedua lututmu. Fa innal quluba maka sesungguhnya hati beberapa hati itulah tahya pasti jadi hidup apa kulub bil hikmati dengan hikmah kama tahya sebagaimana hidup apa al ardu bumi al maitatu yang mati biwabilil matori dengan tetesan hujan biwabilil matori dengan tetesan hujan. Insyaallah barakallah. Panjang juga ya. Ini beberapa sifat yang disyaratkan di dalam orang yang ingin memilih teman, tukhtaru suhbatuhu. Ya. Jadi gini, la yasluhu li suhbah kullu insan. Bahwa tidaklah baik berteman bagi setiap manusia. Maksudnya gimana? Ya, dilihat dulu maksudnya. Itu. La yasluhu li suhbah kullu insan. Setiap manusia itu tidak patut dijadikan teman. Deh. Mana contohnya? Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Orang itu tergantung atas agama temannya. Maka lihat, maka perhatikan oleh kalian siapa orang yang kepada orang yukhalilu temannya itu siapa? Ya kalau temannya tukang mabok ya nggak jauh-jauh dia juga pasti mabok. Kalau temannya tukang maksiat ya nggak jauh-jauh gitu maksudnya. Ya dikit-dikit. Tapi ini mah buat kita ya, bukan buat orang. Motivasinya buat kita ini. Jadi al-ma'ru ala dikhalilihi, orang itu atas agama apa temannya. Kalau agama temannya bagus ya insya Allah lama-lama bagus. Jadi wajib, tidak boleh tidak melihat ya, membedakan dengan beberapa perkara atau sifat-sifat yang kita senangi di dalam berteman, sebab-sebabnya. Mana pertama? Pertama orang berakal, yang bagus akhlaknya, tidak fasik, tidak terlalu tomak atau tidak terlalu rakus terhadap dunia. Pertama akal ini modal, akal ini asal, maka tidak ada kebaikan berteman dengan orang bodoh. Maksudnya orang bodoh itu bukan orang yang goirul rusyd, bukan. Ya, dia punya akal tapi akalnya tidak digunakan. Jadi fala khaira fi suhbatil ahmaq, enggak ada kebaikan berteman dengan orang-orang bodoh. Gitu. Faila wahsya wal qati'a terjauh akibatu hawa intolat. Maka nanti keresahan, kegalauan, ya terputusnya pertemanan itu akan kembali kepada suhbatul ahma. Akibatnya meskipun lama, ujungnya mah pasti nanti resah, galau, gelisah berteman sama orang-orang bodoh, susah, repot. Ya. Bahkan gini, muqa ta'atul ahmaq qurbanun ilallah. Memutuskan pertemanan dengan orang-orang bodoh itu mendekatkan diri kepada Allah. Ahmak ini bukan gini loh, ahmak ini bukan bodoh akalnya apa gimana ya? Bukan bodoh secara akademis. Ahmak di sini bukan bodoh secara akademis, tapi bodoh secara apa ya? Sifat. Bodoh secara budi pekerti misalnya.
Emosional, bodoh. Ya kalau misal sekolah akademik mah ya saya matematika orang paham, ya kan? Akuntansi orang paham. Gitu. Tapi secara akhlak dia baik. Dia mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Nah ini namanya berakal gitu. Dia mampu membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang bisa membahayakan untuk dirinya. Gitu loh. Nah ahmak itu enggak. Ahmak itu yang selagi dia enak, ya dia jangan bayar. Mau buruk, mau kagak itu namanya ahmak. Paham nggak? Jadi ahmak di sini bukan secara akademis, bukan, tapi ahmak di sini dia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya, untuk dunia, untuk akhiratnya, mana yang tidak. Selagi dia bilang enak ya dihajar sama dia. Mau buruk mau kagak, nih namanya ahmak. Guys, gitulah. Maka menjauhi orang-orang seperti ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Akalnya nggak dipakai. 2, husnul khuluq. Ya, wajib. Kalau kita mau berteman lihat akhlaknya. Kenapa? Karena begini, orang yang terkalahkan dengan emosinya, dengan amarahnya, dengan syahwatnya, atau dia sering atau mengikuti hawa nafsunya, fala khairu fi suhbatihi. Sama, tidak ada kebaikan berteman dengannya. Ya, akhlaknya buruk, maka lama-lama juga keburukan itu akan nempel, akan ngikutin. Lihat, apakah dia bisa mampu menahan marah? Apakah dia mampu bisa menahan syahwatnya? Apakah dia mampu untuk tidak mengikuti hawa nafsunya? Gitu. Karena ini lebih sulit. Ya. Meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Jadi zaman sekarang itu, seandainya pun kita tidak punya amalan khusus, tapi kita mampu tidak maksiat, wali itu orang. Zaman sekarang tuh. Karena zaman sekarang itu termudah sekali bermaksiat itu orang. Jadi sekarang mah nih, kita misal nggak punya amalan khusus nih, hanya yang wajib-wajib saja, tapi kita mampu menjauhi maksiat, wah top markotop itu. Luar biasa. Kalau zaman sekarang nggak, kalau zaman sekarang itu yang penting dilihat sama orang, gitu kan, nggak peduli itu maksiat atau bukan. Contoh, ada orang, ini buat kita ya, ada orang, contohnya secara umum, ada orang yang pergi bolak-balik umroh misal, tapi uangnya tidak halal, uangnya hasil korupsi, uangnya hasil maksiat, uangnya hasil kerja yang tidak halal, buka-buka aurat. Tapi ketika di Mekah, apa? Ketika umroh, nangis-nangis dan lain sebagainya. Itu lebih baik mana? Yang penting pandangan manusia. Aneh nggak? Jadi kalau ada orang yang berbuat amalan baik tapi dengan cara yang tidak baik, itu seperti orang nyuci baju pakai air kencing. Kata Imam Ghazali ya. Jadi yang penting nggak maksiat gitu. Ini amalan luar biasa nih. Yang penting mah tidak maksiat. Itu sebabnya Nabi sabdanya begini, mana haitukum fajtanibu anhu wa ma amartukum fa'tu minhu tatatum. Kalau amalan taat mah itu dikaidi dengan mastata'tum, semampunya kan. Ya. Saya ulangi. Kan Nabi dengan manahitukum an fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu Kalau amalan, kalau perintah mah mastata'tum, ada kaidnya dengan kalimat semampunya. Ya. Misal kita selain yang wajib aja semampunya. Maksudnya semampunya gimana? Contoh, sholat nggak bisa berdiri, ya kan? Sholat fardu nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Itu kan? Mastato tuh, yang penting dilaksanakan, gitu maksudnya. Kalau perintah mah begitu perintah. Mastato. Tapi kalau menjauhi maksiat, coba perhatikan kalimatnya. Mana haitukum fajtanibu anhu. Kalau perkara yang aku larang kata Nabi, jauhi sekuat tenaga. Jadi kadang memang lebih sulit menjauhi maksiat. Maka kita berteman dengan orang-orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, itu akan sangat bermanfaat. Akan sangat
memberikan faidah kepada kita. Termasuk cara memilih teman, cara memilih guru dan lain sebagainya. Lihat itunya, akhlaknya. Orang fasik yang fasiknya terus menerus, al musir menetap atas kefasikannya, ya sama, fala faidata fi suhbat. Ya tidak ada manfaat berteman dengan mereka. Kenapa? Bahkan mereka terlihat menganggap mudah, mempermudah maksiat atas dirinya. Sehingga hal ini membatalkan larinya hati dari maksiat. Orang fasik itu apa sih cirinya? Bermudah-mudah dalam melakukan maksiat. Ini fasik namanya. Fasik itu ya ibadah mah kelihatannya jalan, tapi maksiat juga kelihatannya jalan. Jadi bermudah-mudah dalam maksiat, namanya fasik. Itu. Ya selain hadis yang 3 itu, idza ahdasa kadziba wa idza tumina khona, kan gitu ya. Wa idza itu munafik kan? Dia termasuk di mana fasik. Fasik itu dia tasahul bi amri maksiyah, menganggap enteng kemaksiatan. Itu namanya fasik. Bahkan guru saya mah begini nih. Orang yang tidak menjaga marwah dirinya itu termasuk fasik. Mana contohnya? Contohnya dulu saya sangat diajarkan sekali tidak boleh keluar tidak pakai peci atau tidak menutup kepala. Negara saya di Cirebon nih. Karena itu termasuk kefasikan dan tidak menjaga marwah seorang santri atau seorang ustaz. Minimal pakai topi. Nah, saya kalau keluar pasti pakai tutup kepala. Kalau nggak pakai peci ya pakai topi minimal. Jangan bablas baik keluar itu. Keluar dari rumah, apalagi sampai berani pakai celana pendek atau pakai anduk, dadanya kemana-mana. Itu hal apa namanya? Hal sepele lah. Hal sepele maksudnya. Apalagi bermudah-mudah dalam bermaksiat. Fasik namanya. Ciri orang fasik itu ya banyak lah. Dan mungkin ya masih ada dalam diri kita kefasikan itu. Mudah-mudahan ya dengan bareng-bareng Allah bantu kita buat terhindar dari kefasikan. Wali anna man la yakhafullah la tu'minu ghailatu wa la yusaqu bi sadaqati. Jadi gini. Karena orang yang tidak takut kepada Allah, ia tidak akan dia tidak akan aman dari tergelincir dan tidak akan dipercaya berteman dengannya, nggak bisa. Jadi orang yang fasik ya begitu, bermudah-mudah dalam melakukan maksiat meskipun itu kecil. Namanya isror namanya, isror. Ada misal doa itu Allahumma inni a'udzubika minal israr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari israr. Israr itu apa? Melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Ini bahaya. Kalau orang mempermudah melakukan dosa yang kecil, dianggap kecil gitu ya. Ini bahaya. Justru dosa yang kecil yang dianggap kecil itu yang lebih bahaya. Jadi dilakukan terus menerus, akhirnya dia merasa merasa aman dari pandangan Allah. Wah, ini bahaya. Maka lama-lama akan tergelincir kepada dosa besar. Maka kata Nabi, saghira ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Karena begitu ya. Mana lupa saya. La saghira ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Gede gitu loh. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita bertobat dengan istighfar. Ya. Nah ini israr. Nah orang yang tidak takut kepada Allah maka dia tidak akan aman, tidak akan selamat dari tergelincirnya dirinya dan juga dia tidak akan dipercaya bisodaqatihi, berteman dengannya. Bahkan bal yataghayyaru bidil aqrad. Bahkan akan berubah orang tersebut dengan berubahnya tujuan dirinya. Orang fasik itu punya tujuan terselubung.
orang fasik mah. Jadi kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattabahawa. Jangan mentaati orang-orang yang kami buat lupa hatinya dari mengingat kami. Dan mereka wattabahawa. Mereka itu sering sekali mengikuti hawa nafsu. Yang lain, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yar'ila hayata dunya. Jangan berpalinglah dari orang yang berpaling dari mengingat kami dan tidaklah mereka menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia. Jadi dia itu ya tujuannya cuma itu. Apa yang memberikan apa keuntungan dunia yang ia dapatkan. Nah, berteman dengan orang fasik tuh gitu. Berteman dengan orang fasik itu apa tujuan mereka? Apa sih yang saya dapat dari berteman dengan ente? Dunia, bukan akhirat. Orang fasik. Manfaatnya buat dia, untuk dunia dia itu apa? Nah, itu orang fasik. Hati. Wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah orang-orang, jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Nah, wa fi mafhum zalik zajrun anil fasik. Ayat-ayat tadi itu bisa difahami, ayat-ayat tadi itu apa? Zajrun anil fasik, yaitu mencegah dari orang-orang fasik. Artinya, jangan berteman dengan orang-orang fasik yang hatinya tidak mengingat kami, yang sering mengikuti hawa nafsu, dan mereka ya tujuannya hanya kehidupan dunia. Terus Alqamah memberi wasiat kepada anaknya, gimana? Hai anakku, jika engkau harus berteman dengan beberapa orang, ya, jika engkau memang butuh berteman dengan beberapa orang, maka satu, temanilah orang yang ketika engkau berkhidmah kepadanya, maka dia menolongmu. Dia membantumu, kemudian dia juga menolongmu. Dan jika engkau menemaninya, zanaka, ia menghiasimu, memujimu, zana, dia menghiasi dengan kebaikan dan lain-lain. Wa in qa'adat bika mu'nah mana. Ya, kalau misal memang ada qa'adatnya masih? Tadi mana apa? Entek maksudnya. Di sini qa'adat itu habis. Ya. Kalau memang kau butuh biaya habis, maka dia yang akan menanggung biayamu, gitu. Qa'adat itu masih entek. Entek tuh habis. Qa'adat. Ya bahasa lainnya duduk. Temanilah orang yang ketika engkau memanjangkan tanganmu dengan kebaikan, maka dia memanjangkan tangannya. Kalau engkau menolongnya, maka dia juga menolongmu. Jika temanilah orang, jika ia melihat kebaikan, maka dia memuji, maka dia berterima kasih, maka dia menghitung kebaikan itu. Dan jika ia melihat keburukan pada dirimu, maka dia menutupinya. Tentunya ya, tidak disebar-sebar rahasia. Temanilah orang yang ketika engkau meminta bantuan, dia menolong. Yang ketika engkau meminta sesuatu, maka ia memberikan. Temanilah orang ketika engkau diam, dia memulai duluan. Ya, ada orang ini diam, dia nggak negur, bukan negur. Temani orang yang ketika engkau diam, dia memulai duluan. Mulai bicara, mulai nenggor, mulai uluk salam. Ya, jadi kalau kita gini, kalau kita cari yang begitu, jadilah orang yang begitu. Gimana maksudnya? Ini untuk kita. Ya, ini untuk kita. Jadi ini objeknya kita sebagai man dan kita sebagai orang yang dinasehati. Paham maksudnya? Jadi kalau kita jadi teman, maka jadilah orang yang ini. Gitu ya. Kalau kita jadi anaknya Alqamah, maka cari orang yang begini. Paham nggak? Iya, bukan cuma kita nyari-nyarinya, tapi jadilah orang yang seperti orang yang dinasehati oleh Alqamah. Ini Alqamah pesan kepada anaknya, kalau berteman cari orang yang bina, kita jadi orang itu. Kalau kita kita lah jadi orang itu. Nah, kalau kita mau nyari teman, maka jadilah seperti anaknya Alqamah, gitu. Jadi bukan cuma kita nyari, tapi kita jadilah orang itu, gitu, Bapak. Wa in nazalat bika nazila wasaka. Kalau memang kau mendapatkan musibah, dia menolongmu. Temanilah orang yang ketika engkau berkata saddaqa qaulak, dia membenarkan ucapanmu.
Nah ini wa in hawalta amron azaroka. Jika engkau memang menahan sesuatu, hawala itu apa? Datang, berpindah. Hawar itu pindah. Akan sesuatu azaro, maka ia akan membantumu. Wa in tanaza'tuma asarok. Nah ini penting. Wa in tanaza'tuma asaroka. Jika engkau bertengkar atau berselisih paham, maka ia akan memilihmu daripada memilih dirinya. Waduh. Tahu nggak? Kalau kalian bertengkar berdua, maka dia lebih mengutamakanmu daripada dirinya. Kan kita mah nggak kadang kalau udah berantem, bodo amat, udah sono aja, enggak. Tapi dia mau duluan minta maaf. Gitu. Jadi wa in tanaza'tuma asaroka. Kalau kalian berdua berselisih, maka orang itu akan memilihmu daripada memilih dirinya sendiri. Yang penting baik. Susah sekali ya. Jadi kita jadilah anak seperti anaknya Alqamah atau jadi orang yang dicari oleh anaknya Alqamah. Berarti khalafahnya yang berbalikan dengan ini. Iya. Mafhum mukhalafahnya begitu. Nah, mafhum mukhalafahnya dari kalimat ini berarti jangan berteman dengan orang yang ketika engkau membantunya dia tidak membantumu. Ya kan? Janganlah berteman dengan orang ketika engkau kehabisan biaya dia nggak mau ngebiayain. Janganlah berteman dengan orang ketika ia memanjangkan tanganmu, ia nggak mau memanjangkan tangannya untukmu. Jangan berteman dengan orang ketika engkau berbuat kebaikan, tapi dia ya itu tidak dihitung kebaikannya. Tapi ketika berbuat salah, wah dihitung-hitung luar biasa. Gitu. Jangan berteman dengan orang itu. Karena ada ya orang yang jadi bahasanya kebaikannya tidak apa? Iya, tidak diingat. Satu kesalahan, nih curhat Gus Apip nih, biarin. Satu kesalahan menggugurkan semua kebaikan. Ada pemecah enggak? Hah? Misalnya di tengah-tengah musyawarah, kita kerja kadang-kadang di musyawarah bahas rapat. Kita tahu teman kita tuh, temannya nggak mengungkapkan pendapat gitu ya, bagus pendapatnya. Kamu dia punya pendapat lain, justru malah balik menyerang dengan pendapatnya. Itu bagian daripada yang tidak memenangkan temannya. Ya itu mah konteksnya berbeda. Ya? Itu mah. Jadi kalau musyawarah rapat itu istikhrajus shawab. Tujuannya istikhraj itu apa sih? Istikhrajus shawab itu apa? Menghasilkan kebaikan, kebenaran itu. Jadi kalau kita berpendapat ya, pendapat saya benar mungkin salah. Pendapat dia salah kemungkinan benar gitu kalau akhlaknya orang yang bermusyawarah. Siapa nih? Kata apa? Saudaramu yang betul itu adalah orang yang bersamamu dan orang yang mau menanggung mara bahaya, mau menanggung kesulitan untuk memberikan manfaat kepadamu. Susah sekali begini. Saudaramu yang betul adalah orang yang ketika bersamamu dan dia mau menanggung kesulitan, yang penting engkau mendapatkan manfaat. Ini teman dunia akhirat ini. Kalau punya teman begitu jangan dilepas. Ketika engkau mendapatkan musibah, ya musibah zaman atau tabat musibah, maka dia mencegah. Nah, syattat memisah-misah fihi syamlahu liyajma'a. Enggak kepaham. Tadi cari ya. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, jangan berteman kecuali dengan salah satu dua orang ini. Satu, bertemanlah dengan orang yang ketika engkau mengambil manfaat dengannya, lelaki yang engkau ambil manfaat fi amri dunyaka, pada perkara duniamu, dan lelaki dan orang yang engkau bertambah dan mengambil manfaat terhadap perkara akhiratmu. Kalau kita istigol dengan selain dua orang ini bodoh namanya. Tertafaku itu mana saya bisa ngalap manfaat, bisa mananya berkasih sayang atau mengasihi. Ketika engkau mengambil manfaat kepada orang ini, bihi dan orang ini, fi amri dunya. Jadi gini,
dia memberikan manfaat kepadamu terhadap perkara duniamu, atau dia memberikan manfaat kepada akhiratmu. Ketika kita berteman dengannya, dua orang ini nih, salah satu dua orang ini. Satu, kalau kita berteman dengannya, kita bisa mendapatkan kemanfaatan terhadap dunia kita. Atau kita bisa mendapatkan manfaat untuk akhirat kita. Kalau selain itu, nggak usah. Nah, teman bisnis sama-sama ngaji ya. iya boleh. Yang penting manfaat buat bisnis kita. Tapi jangan berteman dengan orang fasik. Beda, ini orang fasik mah nggak ada manfaat dua-duanya orang fasik. Dan orang, udah titik ya. Sekarang amal harisu ala dunya fasul samun qatilun. Adapun orang yang tamak terhadap dunia, maka berteman dengannya itu seperti samun qatilun. Diumpamakan seperti apa? Racun yang mematikan. Kenapa? Karena tabiat itu majbulatun alat tabiat itu, sifat itu ya, itu bisa menarik kepada keserupaan atau mengikuti. Kalau kita berteman dengan orang yang rakus terhadap dunia, kalau kita tidak mengikuti, ikut-ikutan rakus terhadap dunia, lama-lama kita serupa dengannya. Kenapa? Karena tabiat itu begitu. Jadi tabiat itu yasruku min tabai min haitsu la yadri sahibuhu. Jadi saling mempengaruhi. Jadi tabiat itu saling mempengaruhi orang yang dekat dengannya. Itu tabiat. Watak bahasanya. Watak atau tabiat. Jadi kalau kita berteman dengan orang dengan copet, ya lama-lama kita jadi copet gitu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang mabok, ya meskipun awal-awalnya cuma nongkrong-nongkrong, lama-lama nyicipi, itu tabiat namanya, watak. Jadi watak itu ya mencuri watak yang lain. Dan orang yang punya watak itu nggak sadar. Ya sama, orang yang berteman dengan harisi dunia, orang yang tamak terhadap dunia, lama-lama juga dia akan ikut. Bahkan nih dalam siapa? Kata Imam Al-Haddad dalam hikamnya yang masih ingat, kalau kita sering-sering melihat ahli dunia, maka lama-kelamaan kecintaan kita terhadap akhirat akan hilang. Cuma ngelihat doang belum teman. Wa kaifa mujalasatahu. Bagaimana kalau kita duduk bersamanya? Ngelihat doang nih. Kalau kita ngelihat, sering-sering melihat ahli dunia, kata Imam Al-Haddad, maka lama-lama kecintaan kita terhadap akhirat hilang. Ngelihat bukan duduk bareng-bareng. Apalagi sampai berteman, akrab ya. Gitu ya. Maka famu jalasatul haris ala dunia taril khirs. Duduk bersama orang yang rakus terhadap dunia ini, maka akan menggerakkan kepada kerakusan juga. Dan duduk bersama orang yang jahid, orang yang juhud, maka akan membuat juhud terhadap dunia. Begitu. Makanya tukrahu suhbatu tulabi dunia, makruh berteman dengan para pencari dunia. Makruh tuh hukumnya. Wa tatlabu suhbat ulama, dan carilah duduk bareng sama para ulama hukama. Kata Luqman kepada anaknya, jalis ulama wa zahimhum birukbatai. Duduk bareng kepada ulama dan sandarkanlah, desak-desaklah, mepet-mepetlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Ya, maksudnya duduk-duduk. Kenapa? Fa innal qulub la tahya bil hikmah kama tahya al dul maitatu biwabil mat. Karena hati itu bisa hidup dengan cahaya hikmah. Sebagaimana bumi mati hidup dengan air hujan, tetesan hujan. Jadi kalau mau sering-sering hatinya hidup, ya sering-sering duduk sama para alim ulama. Kita ini sama, bukan Ustaz Ikhwan yang ulama, tapi karena kita ngajinya kitab ulama, ya kita seolah-olah lagi duduk bersama Syekh Jamuluddin Ad-Dimashqi ini malam ini. Melalui kitabnya, gitu. Nah, kitabnya nih, jadi kita tuh ngaji bersama, duduk bareng sama Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Gitu. Sama bareng-bareng. Ngopi weh. Wallahu a'lam. Wah, fikihnya masih